Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal 21 ayat pertama sampai dengan pasal 22 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kudusnya para imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab Aku, Tuhan yang menguduskan kamu, adalah kudus. Apabila ada perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat,
Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal. Janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkura, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mesbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita telah membaca firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kudusnya para imam yang telah dipilih oleh Allah, yang boleh melayani di tengah-tengah kemah suci Allah, yang boleh mempersembahkan persembahan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur mereka, baik itu persembahan sebagai pengampunan dosa mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak sembarangan orang untuk boleh datang mempersembahkan persembahan itu, yaitulah orang-orang yang tertentu yang telah dipilih oleh Allah dan harus memiliki syarat yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu menjaga kekudusan hidupnya
dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah kita baca hari ini, di mana imam itu harus menjaga kekudusan hidupnya, tidak boleh sembarangan melakukan hal-hal tanpa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab jikalau lari daripada jalan Allah, dia najis di hadapan Allah dan bahkan akan mengalami penghukuman daripada Allah. Boleh kita baca di ayat ke-22, pasal yang ke-22 ayat 9 dikatakan di sini, dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan telah menguduskan para imam. Mereka dikuduskan, ditetapkan menjadi imam dengan cara yang akan mempersembahkan korban kepada Allah yang diberikan oleh orang-orang Israel kepada Allah. Namun ketika mereka melanggar kekudusan mereka, ada resiko yang harus ditanggung. Mereka akan mengalami penghukuman yang daripada Allah. Sesuatu hal yang perlu, yang sangat sensitif, yang harus dijaga dengan baik, sehingga para imam tetap berkenan di hadapan Allah. Begitu sulit yang dialami para imam untuk boleh menghadap Allah. Namun Yesus Kristus telah datang ke dunia memberikan hal terbaik dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita tidak diberikan lagi peraturan demikian untuk menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Allah. Kita hanya diminta untuk tetap percaya, melakukan kehendak Allah lewat menjaga kekudusan hidup kita. Maka kita akan semakin diberkati oleh Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita melihat peraturan yang diberikan Allah kepada para imam di zaman nenek moyang kita begitu ketat, ketika para imam melanggar itu ada hukuman yang siap menanti dirinya. Demikian juga pada saat ini Allah juga memberikan kita, namun tidak seberat hal yang telah diberikan oleh Allah pada nenek moyang kita. Kita hanya diminta untuk melakukan hukum Kristus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Itulah hukum yang terutama, itulah hukum yang pertama yang telah ditetapkan di Yesus Kristus kepada kita. Kita hanya diminta untuk mengasihi Allah berarti melakukan kehendaknya, melakukan firman Allah di dalam setiap faktor kehidupan kita. Kita tidak dituntut untuk persembahkan korban penghapus dosa. Kita tidak dituntut untuk persembahkan kambing domba sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Namun Allah hanya meminta kita untuk tetap setia percaya kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, sehingga hidup kita dikontrol oleh Allah. Dan satu konsep yang perlu kita pelajari daripada perintah Allah kepada para imam, menjaga kekudusan hidup. Lewat menjaga kekudusan hidup itu, kita berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, tidak panjang lebar yang kita pelajari hari ini. Kita belajar daripada imam. Walaupun mereka telah ditunjuk oleh Allah, namun ketika mereka tidak menjaga kekudusan hidup mereka, mereka pun tidak berkenan di hadapan Allah. Demikian dengan hidup kita. Jikalau kita ingin tetap berkenan di hadapan Allah, mari kita menjaga kekudusan hidup kita dengan tetap melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, mengasihi Kristus sebagaimana Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengasihi sesama kita lewat tindakan perbuatan kita yang senantiasa melakukan kehendak Allah, mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, mari kita jaga kekudusan hidup kita sebagaimana para imam tetap menjaga kekudusan hidupnya sehingga berkenan di hadapan Allah. Demikian dengan hidup kita juga. Ketika kita menjaga kehidupan kita kudus, maka kita akan berkenan di hadapan Allah. Berkat-berkatnya akan semakin melimpah, tercurah mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah belajar bagaimana Engkau memberikan peraturan kepada para imam untuk menjaga kekudusan hidup mereka sehingga mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan Allah. Suatu pelajaran yang berharga kami petik dalam firman Tuhan hari ini. Kami sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap menjaga kekudusan hidup kami, melakukan atas setiap perintah Tuhan dalam hidup kami,
melakukan kehendak-Mu sehingga hidup kami tetap di dalam jalan Tuhan Allah dan hidup kami semakin berkati oleh Tuhan Allah. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami, kuatkan kami sehingga kuasa si iblis yang datang mengganggu kehidupan kami untuk lari daripada jalan Tuhan boleh kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami tetap dalam koridor Allah dan merasakan kasih karunia Tuhan Allah. Ini menjadi kerinduan kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.